Yesaya pasal 59 ayat 5. Kita baca sama-sama satu ayat saja. 1, 2, 3. Mereka menetaskan telur ular beludak dan menenun sarang laba-laba. Siapa yang makan dari telurnya itu akan mati, dan apabila sebutir ditekan pecah, keluarlah seekor ular beludak. Ya, ini adalah gambaran dua binatang yang menggambarkan orang-orang yang licik, yang memanfaatkan atau bisa membahayakan kita ya. Semua yang ada di dunia ini kan sebetulnya sekali lagi adalah gambaran hal-hal yang Tuhan mau kita pelajari. Kita bisa belajar dari semua ciptaan Tuhan. Kita bisa melihat kemuliaan Tuhan di dalam semua hal-hal yang ada di dunia ini, termasuk yang kita kadang tidak sadar ya. Ini yang pertama adalah tentang ular beludak dan laba-laba ya. Kita tahu ular beludak itu adalah ular yang kecil tapi ular yang berbahaya, beracun, berbisa. Jadi kalau ada orang yang kena patuk, dia akan mati. Bahkan kadang telurnya saja pun kalau termakan bisa mati. Kadang ada hewan-hewan atau ada kadang orang yang tak tahu itu telur apa, bisa fatal gitu. Dan sering dipakai ya. Yesus atau Yohanes Pembaptis ketika menegur orang-orang Farisi, orang-orang munafik, dia berkata, "Hai ular beludak." Ya, ular itu suatu makhluk yang kadang sembunyi-sembunyi ya, licin, apalagi dia kecil. Kita pikir dia tidak berbahaya, tapi sebetulnya dia membahayakan nyawa kita. Sementara laba-laba itu kalau kita perhatikan, biasanya laba-laba membuat sarangnya itu dengan begitu bagus ya, tapi jaringnya begitu rapi. Tapi tujuannya untuk apa? Menangkap mangsanya. Jadi hewan-hewan kecil itu bahkan kadang lebih besar dari diri ya, ketika lewat ya kan, maka karena begitu tipis kadang tidak terlihat oleh makhluk itu, akhirnya mereka terkena oleh salah satu jaring itu, dan akhirnya ketika dia meronta-ronta akhirnya malah semakin ketat, dan dia segera laba-laba itu tahu ada sesuatu yang sudah melekat di sana, sudah tertangkap, dia segera datang dan segera membalut lagi mangsanya itu, dan akhirnya dia akan menghisap pelan-pelan. Dia biarkan dulu terikat di situ beberapa waktu karena masih bisa melawan, jadi dia lama-lama tambah ikat, dan kemudian nanti dia hisap pelan-pelan makhluk itu, mangsanya itu, dan akhirnya kering, mati gitu. Ini gambaran orang-orang yang ada juga di dunia ini. Kita seringkali tidak sadar, ya iblis itu bisa memakai hidup orang-orang yang akan membuat kita terpikat, kemudian kita juga tersesat, dan kemudian memanfaatkan kita, dan akibatnya kita bisa fatal, ya, jauh dari Tuhan, bahkan jatuh dalam dosa. Dan biasanya orang-orang seperti itu pintar memikat ya. Ular itu katanya menangkap mangsanya itu dengan matanya yang bisa seperti menghipnotis. Kadang tidak hanya orang-orang yang tidak berdaya yang ditangkap, yang terjebak, tetapi bahkan orang-orang pintar sekalipun gitu. Itu sebabnya kita perlu betul-betul punya hubungan dengan Tuhan yang begitu dalam, supaya kita bisa membedakan. Salah satu karunia Roh Kudus itu membedakan roh. Contoh di agama-agama sekarang, bahkan di kekristenan itu ada hamba-hamba Tuhan yang dia secara nggak sadar, ya, dia sudah dipakai untuk menyesatkan orang. Itu yang selalu kita ingatkan, bahwa ketika kita nggak sungguh-sungguh di dalam Tuhan, kita itu bukannya jauh dari Tuhan saja, tapi kita bisa dipakai untuk menyesatkan. Di gereja banyak hamba-hamba Tuhan yang hari-hari ini mengajarkan, contohnya umpamanya tentang kemakmuran gitu. Mereka bicara tentang multiplikasi, mereka bicara tentang berkat-berkat jasmani, ya kan. Bagi mereka adalah sesuatu yang harus gitu, orang itu harus diberkati kalau di dalam Tuhan gitu, dalam tanda kutip secara jasmani. Makanya pendetanya pun masuk dalam hedonisme gitu. Jam tangannya ratusan juta, kadang sepatunya sepatu gaya anak muda Nike, jasnya
jutaan, puluhan juta, penampilan mereka begitu, wah gitu ya. Karena bagi mereka ya wajar dong, kita kan anak Tuhan diberkati. Mobil mereka mobil-mobil yang mewah, yang dipakai untuk kemewahan gitu. Jalan-jalan ke luar negeri, makan di restoran yang enak. Nggak malu lagi sekarang banyak hamba-hamba Tuhan memamerkan kekayaan mereka. Dan alasan mereka ya itu tadi, karena kita anak Tuhan, kita diberkati. Padahal kalau kita teladani Yesus, selama hidupnya dia hidup sangat sederhana. Ya. Bukan oke lah kita bilang, oh Yesus kan Tuhan. Bagaimana dengan Paulus? Hidupnya penuh dengan penyangkalan diri. Hidup dalam penderitaan, hidup dalam kesederhanaan. Dia tidak mau mengambil keuntungan apapun dari orang yang dia layani. Ada orang yang hamba Tuhan memamerkan kemewahannya. Dan dia kadang berkata, oh ini berkat Tuhan. Dan orang-orang ini akan mengajar juga sama dengan apa yang dia pikirkan kepada jemaat-jemaat. Sehingga jemaat pun begitu. Makanya gak heran hari-hari ini kalau kita mau jujur. Gereja-gereja yang penuh itu adalah gereja-gereja yang menawarkan seperti itu. Sehingga pengusaha-pengusaha ya, dia berpikir, wah gereja di sini, kalau aku gereja di sini aku diberkati berkali lipat, ya kan, hartaku lebih banyak. Padahal bukan itu maksud Tuhan. Bahkan Yesus pernah berkata, semakin kaya orang kaya itu akan susah masuk surga gitu. Gimana pula itu? Apakah maksud Yesus itu hanya kiasan bahwa orang kaya susah masuk surga? Tidak. Saya percaya kita akan menemukan jauh lebih banyak orang miskin daripada orang kaya nanti di surga. Beberapa waktu yang lalu kita melihat ada Ferdy Sambo yang kalau di video-videonya mereka menyanyikan lagu rohani, pergi ke gereja, segala macam. Mungkin dia sudah banyak menyumbang ke gereja juga gitu ya. Padahal dari hasil yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Itu baru satu bagian. Belum lagi hari-hari ini kita dengar orang-orang yang hamba-hamba Tuhan yang mengajar, ya, Yesus bukan juru selamat katanya. Yesus itu lebih rendah dari Bapa, Yesus itu bukan Bapa, Yahweh katanya. Walaupun sepintas kadang kita lihat, wow ini hamba Tuhan yang, wah aku sangat diberkati kita bilang. Hati-hati. Sarang laba-laba itu begitu indah ya, teratur. Orang bisa terpesona. Kadang dia tidak melihat, hanya tipis saja. Jaring laba tipis. Kadang kita kalau enggak betul-betul tinggal dalam firman Tuhan, enggak betul-betul dipimpin oleh Roh Kudus, kadang kita enggak sadar pun itu. Ini menyesatkan. Bahkan akan membawa kita kepada kebinasaan. Kalau kita sudah tidak lagi mengaku Yesus bukan Tuhan dan Juru Selamat, mau apa lagi kita? Kemudian dia mulai mengelak lagi, ya kan? Tipis gitu. Oh bukan begitu maksud saya, ya kan? Segala macam. Gimana supaya orang itu nggak sadar. Tapi kalau kita lihat lagi, lihat di lebih dalam lagi, kalau kita dengar lagi, itu mulai dari kesombongan. Dia bilang, wah gereja kita ini paling benar. Artinya dialah paling benar karena dia pendetanya di situ. Kalau ada orang merasa diri paling benar, sudah pasti orang itu adalah orang yang sesat, orang munafik. Tapi kadang orang terpesona dengan kefasihan lidah, ya kan. Kita kadang lihat di YouTube, kita lihat di Reels, ada hamba-hamba Tuhan dengan cuplikan-cuplikan yang singkat, yang apalagi dia ganteng, cantik, ya kan, berkarisma. Wah kita bilang, wah ini favoritku, padahal jangan-jangan seperti ular beludak atau laba-laba yang sedang mau menangkap. Saya hampir 20 tahun bolak-balik ke Israel itu, saya sudah dengar gimana hamba-hamba Tuhan yang ke sana itu, yang kita pikir terkenal, yang berkarisma, yang wow keren. Tapi di balik itu cerita-cerita orang yang di sana mengerikan. Hamba-hamba Tuhan yang dengan istrinya harus diperlakukan bak raja. Kamarnya harus berbeda, mobilnya harus berbeda, nggak mau lagi bergabung dengan orang-orang peserta di sana. Ada pendeta-pendeta yang menawarkan ke travel agent yang dengan keuntungan sekian, kalau enggak dia akan cari yang travel yang lain supaya untungnya lebih besar. Sementara kalau dia bicara, wow gitu ya, dia seolah-olah rendah hati, dia seolah-olah tulus. Ada satu pendeta juga, wow, dia sampai jemaatnya foto pendeta itu sedang berlutut sebelum naik ke mimbar dan dia bikin caption kan.
Inilah hamba Tuhan yang sejati, yang benar. Dia menampilkan dirinya bagaimana supaya orang terpikat. Itulah laba-laba. Tapi firman Tuhan katakan, Yesus bilang, dari buahnya lah kau lihat. Tapi kadang kita nggak lihat buah kadang ya. Kita hanya terpesona dengan apa yang mereka katakan, penampilan mereka. Di Jakarta sana ada bilang begini, ke gerejaku yuk. Kenapa? Pendetaku ganteng loh. Wah, anak-anak muda, ke gerejaku yuk. Kenapa? WL kami artis, musik kami keren, gedung kami ber-AC. Banyak orang terpikat. Di gereja kami itu datang entertain, ya kan, musiknya keren, ya kan, pendetanya ganteng, semuanya lengkap di mall, dan kemudian habis ibadah kita jalan-jalan. Wah, paling enak ya, kurang apa lagi gitu kan. Padahal itu semua tipu daya, laba-laba semua itu. Kalau kita datang kepada Tuhan, kalau bukan untuk menyangkal diri, untuk berkorban, untuk memberi diri berkorban bagi orang lain, hati-hati, kita sedang terjebak di sana. Hari-hari ini banyak orang membangun menara Babel. Bayangkan bangun gedung semegah-megahnya, sebesar-besarnya. Itu yang gak pernah dipikirkan oleh Yesus, Paulus, hamba Tuhan yang dipakai Tuhan. Gak pernah mereka berpikir untuk membangun kemewahan mereka, gak pernah itu. Bahkan Yesus berkata, ini bait suci yang megah, gedung yang begitu mewah itu, dia bilang, aku akan hancurkan ini. Karena aku tidak berdiam lagi di tempat seperti ini. Hati-hati. Tapi ada juga orang bangga kan, itulah. Kita bisa lihat dari jemaatnya, pelayannya. Mereka bilang, wow, kami dong dari gereja A, B, C. Itu tadi, gedung kami keren, pendeta kami keren. Tapi itu laba-laba yang menghisap mereka. Mereka pikir mereka sudah melayani Tuhan, padahal mereka melayani si pendeta yang hedon ini gitu. Ada pendeta bilang begini, ayo kita bangun gereja sebesar ini supaya kita buktikan. Dia ingin membuktikan dirinya dengan gereja yang lain yang sudah besar, gedungnya besar itu. Itu lomba-lomba seperti itu. Ada pendeta yang bangga, dia bilang, wah jemaatku dong, pengusaha-pengusaha semua. Ya kan? Kelasku sudah bukan lagi kelas daerah, kampung, kelasku sudah kelas nasional. Wah, itu kebanggaan. Dan bagaimana kita bisa mendapatkan sesuatu dari hamba Tuhan seperti itu? Hati-hati. Yesus Perjanjian Baru mengingatkan, hati-hati. Laba-laba itu ahli yang menakjubkan, ya kan? Yang sangat licik. Penipu itu kan juga begitu. Kalau nggak pintar dia bukan penipu namanya, ya kan? Banyak orang terjebak kan. Zaman berapa 2-3 tahun yang lalu banyak yang kena masalah investasi trading gitu ya. Taruh uang di dalam 300.000, terima tiap bulan 100.000 atau masukkan di dalam 1 juta sekian. Wah, rame-rame orang masukin investasi karena mereka pikir, wah, kita nggak ngapa-ngapain, uang kita yang nganggur taruh di situ, nanti itu masuk sendiri gitu kan. Saya pun banyak ditawarkan dulu, ayo masukkan, ya kan, daripada saya bilang maaf, uang saya nggak ada, makanya enak ya, nggak usah banyak uang, jadi nggak tergoda. Nah, banyak orang begitu ketahuan ternyata semua bodong, penampilan orang-orang yang kelihatannya wow itu semua ya, mereka pakai Mercedes-Benz, Ferrari, wah, dia bilang ini dong gitu ya. Tapi di balik itu ternyata penipu semua, gigit jari semua, lenyap semua tabungan-tabungan mereka yang berpuluh-puluh tahun udah ditabung untuk pensiun lah, untuk anak, ludes semua. Kenapa? Karena terpikat oleh rayuan seperti itu. Laba-laba itu mengeluarkan jaringnya itu dari dalam dirinya. Jadi artinya apa? Di dalam kita bisa melahirkan tipuan atau kita bisa melihat orang-orang penipu itu memang keluar dari hatinya yang sombong, hatinya yang merasa paling benar. Bandingkan dengan Paulus yang bilang, di antara orang berdosa aku paling berdosa. Aku tidak pernah mengambil keuntungan dari engkau. Yesus berkata, sangkallah dirimu, simpanlah hartamu di sorga. Gitu. Jadi dari hidupnya harusnya kita tahu, ini orang mana nih. Nah kita pun harus begitu juga, supaya jangan sampai kita juga membuat orang lain keliru gitu. Kita pun kadang suka kan, orang lain terpikat dengan kita itu suka kan.
Orang menyenangi kita itu suka kan? Hati-hati. Kalau orang sudah kagum dengan kita, ya kan? Semua orang mau melakukan apa yang kita lakukan, kemudian kita mulai memanfaatkan. Karena kita nggak sadar itu. Tapi jaring laba-laba itu rentan sekali. Ya, itu tipis, gampang putus. Kalau kita lihat ada sarang laba-laba, umpamanya di gereja di mana, ya kan? Kita ambil aja mungkin kayu kecil saja, udah kita pukul-pukul sudah hancur semua. Karena memang jaring laba-laba itu tipis dan sebetulnya rapuh. Nah, orang-orang yang seperti ini tadi ya, hidupnya juga rapuh. Sebentar akan jatuh, nggak akan tahan. Kalau ada sapu, kayu, mereka akan hancur. Ada waktunya mereka akan jatuh, hancur. Mungkin bukan sekarang juga, tapi sebentar lagi. Kalaupun tidak di dunia ini, di sorga mereka akan hancur. Karena semua akan dibukakan oleh Tuhan. Semua akan terbuka semua. Siapa orang yang melayani dengan tulus, siapa yang mau berkorban, siapa yang mencari Tuhan, melayani Tuhan, bukan untuk dirinya, bukan untuk dikagumi, bukan untuk dapat sesuatu dari orang-orang lain, memanfaatkan orang lain. Itu akan terlihat semua. Itu sebabnya kita pun harus bersandar kepada Tuhan, bukan kepada manusia yang rapuh ini. Itu sebabnya kita selalu belajar untuk mencari Tuhan itu dari sumbernya langsung, menikmati firman-Nya langsung, menikmati hadirat Tuhan langsung dalam doa. Kalau kita minum dari mata air yang murni, yang suci itu langsung dari sumbernya, maka pasti sumbernya kita itu akan membersihkan diri kita. Tapi kalau kita minum dari air yang sudah dari mana, kadang bisa kotor gitu. Itu sebabnya kita sebetulnya firman Tuhan 1 Yohanes kata, engkau gak perlu diajar orang lain, tapi Roh Kudus engkau sudah diurapi oleh Tuhan. Kita ini didesain Tuhan itu kalau sudah lahir baru itu minum, makan dari firman Tuhan yang murni. Makan minum dari tubuh dan darah Kristus, dari firman Tuhan, dari hadirat Tuhan, dari Roh Kudus yang kita nikmati, yang kita bergaul intim dekat. Ada orang kadang begitu, dia merasa, oh aku dengar firman tadi apa dari YouTube. Bagus dengar YouTube itu, tapi itu nggak cukup, itu semua gula-gula. Coba kalau tiap hari kita makan donat yang manis tiap hari, coy. 1 bulan aja saudara makan donat 3 kali sehari yang gulanya begitu banyak. Mungkin akhir bulan saudara udah harus masuk rumah sakit kena diabetes. Tapi firman Tuhan yang murni itu adalah air yang membersihkan kita, menyegarkan kita. Ya, hati-hati. Itu sebabnya sungguh-sungguh hati-hati dengan hal-hal yang mempesona, membuat kita terpikat. Tetapi hati-hati juga kita bisa dipakai iblis untuk menjadi penjerat-penjerat juga. Ya, memikat orang-orang di sekitar kita juga, membawa orang lain kepada kesesatan. Kita ini kan semua Tuhan percayakan juga untuk menjadi orang-orang yang melayani orang lain. Kita menyampaikan firman, kita bicara dengan anak-anak, ya kan? Kita bicara dengan orang tua, orang lain. Apa yang kita mau sampaikan? Apa yang mau kita ajarkan? Apa yang mau kita tunjukkan sebagai teladan hidup? Itu semua berasal dari hubungan kita dengan Tuhan. Supaya kita juga akan menjadi teladan, jadi berkat. Kita tidak memikat atau memanfaatkan orang lain, tapi kita justru membawa orang mengenal Kristus, bertumbuh kepada Kristus, bertumbuh seperti Kristus. Dan itu yang akan menjadi ujian, itu yang akan dilihat oleh Tuhan. Apakah hidup kita ini semakin serupa dengan Kristus, meneladani Kristus, sehingga itulah yang akan kita terima upahnya. Semakin kita serupa dengan Kristus, Tuhan akan memberikan upah yang sesuai dengan apa yang kita kerjakan, apa yang kita tunjukkan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, pagi ini firman-Mu mengingatkan kami untuk berhati-hati, untuk berjaga-jaga. Kami bisa membedakan roh yang ada di dunia ini yang sedang bekerja di tengah-tengah dunia. Kami sadar Tuhan, begitu banyak penyesatan, begitu banyak kemunafikan di sekeliling kami, bahkan di dalam gereja Tuhan. Ampuni Tuhan kami yang juga kadang tersesat bahkan menyesatkan. Tuhan murnikanlah gereja-gereja Tuhan, murnikan hamba-hamba Tuhan.
agar hidup dalam ketulusan, bukan memanfaatkan